Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan review karena sudah pernah dibahas, yaitu kisah Sa'id bin Jubair, kisah ke-16. Saya ingat ini adalah kisah, jadi kalau kajian kita itu Sabtu kan, lockdown pertama kalau di daerah Nasai hari Jumat. Jadi Jumat hari itu saya masih khutbah di Nasai. Sorenya itu juga Nasai langsung tutup. Dan sejak Sabtu besoknya kajian sudah ditiadakan. Dan waktu kajian mulai online. Sejak saat itu di pertemuan online itu, kisah yang pertama kali dibacakan adalah kisah ini, nomor 16, Sa'id bin Jubair. Kita tidak mungkin membaca kembali secara keseluruhan, maka saya akan lompat-lompat sebatas kebutuhan. Teman-teman buka di halaman 137. Sa'id bin Jubair ini salah seorang tabi'in yang pernah belajar kepada beberapa sahabat Nabi. Paling bawah disebutkan dia belajar kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Adi bin Hatim At-Ta'i, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah Ad-Dawsi, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi dari seluruh gurunya yang ada, guru yang paling banyak mempengaruhi kehidupannya, dirinya, keilmuannya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu alim atau ahli tafsirnya umat Nabi. Nah, kita lompat kepada kisahnya di halaman 140 paling atas. Allah berkehendak terjadi perselisihan antara Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan Abdurrahman bin Al-Ash'ath, salah seorang pembesar panglimanya Hajjaj sendiri. Ya, dan Allah berkehendak untuk membalik perselisihan itu menjadi sebuah fitnah. Ya, bukan cuma sekedar timbul cekcok biasa, tapi nanti akan berujung kepada pembantaian kaum muslimin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, perhatikan dulu. Al-Hajjaj ini salah satu tokoh di zaman dahulu yang sangat kejam. Hanya saja memang dia di backup oleh sebagian khalifah di kalangan Bani Umayyah dahulu. Dan Hajjaj ini punya sebagian dari kelebihan-kelebihan. Saya pernah sebutkan kayaknya mungkin di sini. Siapa yang tahu kelebihannya Hajjaj ini apa? Hafal Quran. Tapi meskipun dia menghafal Al-Quran, tidak membuat hatinya lembut. Hajjaj ini dikenal kejam. Ya. Dan dengan kekejamannya dia mengharapkan dirinya bisa dapat wibawa. Nah, ala kulli hal, intinya ketika terjadi percekcokan antara Hajjaj dengan panglimanya sendiri, yaitu Abdurrahman ibn Al-Ash'ath, maka Sa'id bin Jubair masuk di dalam barisannya Abdurrahman. Apapun yang terjadi di latar belakang kenapa dia akhirnya mengikuti langkahnya Abdurrahman, ya, apapun yang terjadi, intinya dia termasuk di antara barisannya Abdurrahman. Teman-teman bisa buka di halaman 142. Sebagian orang-orang yang tertindas, mereka itu bingung mau kemana. Ya, para fuqaha dan para qurra Basrah
berusaha untuk memberikan bantuan orang-orang tertindas tapi tidak berhasil. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Abdurrahman ibn al-Ash'ath untuk menyeru para fuqaha atau ahli-ahli fikih dan para qurra atau para ahli qiraah untuk membantu dirinya, sehingga sekelompok dari para pembesar tabi'in dan imam kaum muslimin ikut-ikutan masuk di dalam barisannya. Di antara yang paling kita kenal namanya adalah Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi. Masih ingat Asy-Sya'bi? Kapan bahasnya? Berminggu lalu kan? Masih ingat gak yang Asy-Sya'bi disuruh khalifahnya untuk pergi menemui Raja Romawi. Terus Raja Romawinya bikin surat kecil, dia bilang, aneh orang Arab ini, kok bukan anak ini aja yang jadi jadi khalifahnya gitu. Masih ingat? Apa tujuannya si Raja Romawi itu? Ya, supaya khalifah bunuh Asy-Sya'bi. Ya, karena kalau khalifah kaum muslimin punya orang-orang bagus kayak Asy-Sya'bi ini, maka mereka akan terus di atas. Mereka akan terus berjaya. Nah, salah satu yang punya ijtihad untuk membantu Abdurrahman ibn al-Ash'ath adalah Sa'id bin Jubair, termasuk juga Asy-Sya'bi. Singkat kata, peranglah mereka. Dan kita tidak usah bahas perangnya. Intinya, akhirnya lama-kelamaan yang menang adalah Hajjaj. Ya. Akibat dari Hajjaj itu menang, maka Hajjaj mulai memanggil, menangkapi orang-orang yang sudah membelot bersama Abdurrahman. Abdurrahmannya kemana? Abdurrahmannya lari. Adapun pembelotnya, orang-orang yang berada di barisannya Abdurrahman ditangkapi. Itu ada di halaman 142 yang bagian bawah. Ya. Al-Hajjaj memerintahkan juru bicaranya untuk menyeru di antara para prajurit yang mengalami kekalahan dan mengajak mereka untuk memperbarui baiat kepada dirinya. Sebagian besar dari mereka memenuhi seruan tersebut dan sebagian lagi menolak. Sa'id bin Jubair di antara orang yang menolak, tidak mau dia ikut baiat kepada Al-Hajjaj. Soalnya ini orang kejam. Tatkala orang-orang yang menyerang mulai maju untuk membaiatnya, ternyata ada sesuatu yang mengagetkan. Al-Hajjaj ini mengintimidasi dengan kalimat begini. Kalimatnya, saksikan bahwa dirimu kafir, ya, dan kamu harus baiat kembali kepada Amirul Mukminin. Kalau oke, berarti kamu setuju dirimu kafir, setuju untuk baiat kembali. Tapi kalau enggak oke, penggal. Ya, dan itu sangat berat. Maka sebagian orang ada yang mau mengikuti baiat kembali kepada Al-Hajjaj. Ya, maksudnya kepada Amirul Mukminin melalui Al-Hajjaj, karena Al-Hajjaj juga bukan Amirul Mukminin. Ya, Al-Hajjaj ini ya modelnya gubernur atau modelnya panglima. Ya, atau wali kota lah. Tapi bukan khalifah. Kita lihat bagaimana beratnya menghadapi intimidasi ini. Di halaman 143, di paragraf ketiga dikasih contoh. Ada orang laki-laki tua renta dari kabilah Khotham yang waktu peperangan antara Hajjaj melawan Abdurrahman, laki-laki tua ini nggak ikut-ikutan. Dia tinggal di seberang Sungai Eufrat. Dia diseret di hadapan Al-Hajjaj bersama orang-orang yang diseret kepadanya. Saat dia dimajukan, maka dia mengatakan, semenjak api berkobar, semenjak api pertempuran berkobar, aku itu menepi di seberang sungai. Aku nggak ada ikut-ikutan, kata kainnya ini. Ini mereka kain ya. Aku menunggu apa yang akan disingkap oleh pertempuran ini. Terserah dah siapa yang menang, mau engkau kah, mau Abdurrahman. Yang jelas saya nggak ikut-ikutan. Dan saat engkau ternyata yang menang, maka aku mau datang ke sini untuk berbaiat.
Al-Hajjaj malah mengintimidasi. Maksudnya kan orang ini kan, ya udahlah saya kan nggak ikut-ikutan dan sekarang sih mau datang sini itu mau baiat. Ya udahlah. Ternyata intimidasinya Hajjaj ini karena memang jiwanya jiwa bengis, maka dia bilang gini, kamu celaka berarti. Mengapa kamu duduk-duduk saja dan malah menepi? Dan bukannya ikut bersama kami ikut perang, ya, bersama pemimpinmu sendiri, malah kamu pergi menepi. Ya, maksudnya dia kan, ya saya nggak ikut-ikutan lah pokoknya. Ya. Maka Hajjaj mengharditnya dan berkata, sekarang gini, apakah kamu berani mengatakan kamu telah kafir? Tadi kan ada pilihannya gitu kan? Pilih kafir dan baiat balik atau enggak. Maka ditanya, kamu yang mana? Kamu bersedia bersaksi atas dirimu bahwa kamu telah menjadi kafir dan mau berbaiat kepada kami kembali? Maka kai-kai ini berkata, seburuk-buruk orang adalah aku bila aku sudah beribadah kepada Allah 80-an tahun, kemudian setelah itu aku malah bersaksi jadi orang kafir. Sudah gak ikut-ikutan, dipaksa jadi mengaku diri jadi kafir lagi. Maka Hajjaj berkata, kalau kamu tidak mau berarti kami bunuh. Dia mengatakan, kalau kamu membunuhku, demi Allah umurku ini tidak tersisa kecuali hanya sebatas keledai nahan haus. Maksudnya singkat, minum di pagi hari, sorenya juga mati. Dan aku sedang menunggu kematian pagi dan sore hari. Ya sudah, terserah Anda saja. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Maka Hajjaj ini betul-betul nggak ada jiwa kasihan. Maka dikatakan kepada Algojonya, penggal leher. Coba kan, bagaimana teman-teman? Yang nggak ikut-ikutan aja kena penggal, apalagi yang memang ada di barisannya Abdurrahman. Kemudian Al-Hajjaj memanggil, di sini tulisannya Kamil, tapi yang benar namanya Kumail. Hajjaj memanggil Kumail bin Ziyad An-Nakhai, tapi bukan An-Nakhai yang kita sering dengar namanya An-Nakhai. Yang sering kita dengar itu namanya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai atau Ibrahim An-Nakhai. Bukan An-Nakhai yang sering kita dengar. Al-Hajjaj memanggil Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Kalau kita lihat catatan kaki, Kumail bin Ziyad An-Nakhai ini adalah salah satu orang kepercayaannya Ali waktu di perang Siffin. Maka ditanya kepada An-Nakhai, apakah kamu juga bersaksi kekufuran atas dirimu? Kamu kafir? Maka dia lantang, nggak mau. Demi Allah saya nggak pernah jadi orang kafir. Maka dikatakan, kalau gitu kami akan bunuh kamu. Dia jawab, laksanakan. Sesungguhnya waktu untuk bertemu antara kita adalah di sisi Allah di hari kiamat. Dan nanti setelah pembunuhan ada hisab. Al-Hajjaj bilang, hujjah pada saat itu, saat hari kiamat hanya bumerang untuk dirimu, bukan untuk penolongmu. Ini ya, sudah kejam, terus gak mau diingatkan soal akhirat, dia malah nantang gitu. Maka dijawab oleh An-Nakhai, hujjah jadi bumerang untuk saya dan bukan penolong saya itu bila kamu hakimnya. Tapi di hari kiamat hakimnya siapa? Allah. Maka semakin geram Hajjaj ini, maka dikatakan bunuh dia. Maka dibunuhlah Kumail An-Nakhai. Ya. Ada satu yang nggak perlu saya bacakan satu-satunya, saya ceritain gini. Ada setelah Kumail An-Nakhai dibunuh, datang satu orang yang mukanya muka dua. Maksudnya gini, Hajjaj hafal betul sama laki-laki ini. Ini dia, ini yang pernah meremehkan saya. Pokoknya pasti mati bentar. Maksudnya gitu ya, paham nggak? Karena sudah dendam Hajjaj ini. Ini dia hafal mukanya. Mumpung ketangkap, pokoknya mati. Ternyata ketika ditanya, apakah kamu bersaksi atas kekufuran atas dirimu? Kayaknya nggak mungkin deh. Kamu ini saya tahu pasti orangnya tegar,
dan pasti akan bersaksi bahwa tidak ada kekufuran pada dirinya. Betul kan? Ternyata laki-laki ini malah bilang, tidak, saya lebih kafir dari Firaun. Supaya apa? Supaya selamat. Ya. Tapi karena dia bersaksi kekafiran atas dirinya, maka mau tidak mau diapakan sama Hajjaj? Dilepas. Padahal Hajjaj sudah nandain, pokoknya ini ntar lagi mati. Ternyata di luar dugaan orang ini malah bersaksi kekufuran atas dirinya supaya selamat. Kalau saya membayangkan orang ini ada di tengah kita, ini orang yang punya dua muka, beda antara depan dengan belakang. Dan orang yang seperti ini harus dijauhkan dari pergaulan kita. Ya. Karena kalau dia mau cari selamat, dia akan ganti pemikirannya. Begitu. Itu biasanya orang-orang yang biasanya suka ngadu domba. Kalau ngomong sini gini. Besok pas ketemu orangnya diam. Ceritain di sini tentang yang sebelah sana. Tapi nanti kalau ketemu yang sebelah sana beda lagi isi kata-katanya, beda lagi gayanya. Nah, orang-orang seperti ini di dalam kehidupan kita sehari-hari harus disingkirkan. Disingkirkannya bukan dibunuh, bukan dipalak, bukan. Maksudnya adalah jangan jadikan dia teman. Ya, bertemanlah dengan orang yang satu wajah. Antara depan dengan belakang sama. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana dengan nasibnya Sa'id bin Jubair yang kita baca sekarang ini? Singkat kata, saya ceritakan saja. Tidak saya tunjukkan di mana tempatnya. Pokoknya ada di halaman-halaman ini. Singkat kata, Sa'id bin Jubair itu merasa begini. Kalau saya bilang saya kafir, seperti tantangannya dia, saya nggak mau, masa saya kafir? Saya juga berijtihad melawan dia. Tapi kalau saya bilang saya tidak kafir, saya dipenggal. Kalau seperti ini, ya bisa dibilang kayak sia-sia gitu. Maka akhirnya Sa'id bin Jubair berijtihad, kalau gitu menjauh saja dari tempat tinggalnya. Ketika itu memang ada di Kufah, maka dia pergi jauh sampai akhirnya tiba di Mekah. Dan selama 10 tahun Sa'id bin Jubair ada di kota Mekah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Sa'id bin Jubair terkenal. Ya, meskipun dia tidak tertangkap oleh Hajjaj, ya, maka dia ada di kota Mekah dan berharap 10 tahun itu ya semoga Hajjaj sudah lupa gitu. Ternyata tidak. Ya. Tidaknya itu, ternyata Hajjaj punya wali kota baru. Ya, kita istilahkan wali kota aja. Yang ada di tempat di kota Mekah. Namanya Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ini wali kota barunya. Maka orang-orang yang dekat dengan, wahai Syekh, karena Sa'id sudah tua, Syekh, sudah datang wali kota baru. Dan kami yakin nanti orang-orangnya Hajjaj ini melalui wali kotanya. Kami khawatir engkau nanti kalau ketahuan ada di sini ditangkap. Singkat kata, Sa'id bin Jubair mengatakan begini, saya sudah madu sama Allah. Saya sudah lari 10 tahun. Dan saya juga sudah tua. Saya mau lari kemana lagi? Saya akan menunggu apa yang Allah takdirkan untuk saya. Singkat kata, betul-betul Khalid ini akhirnya sampai di telinganya bahwa Sa'id bin Jubair ada di kota Mekah. Maka segera didatangi, dikepung, ditangkap. Waktu ditangkap ada anaknya yang perempuan nangis-nangis. Ya, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, kamu pulang ya, bilang sama mamamu nanti insya Allah kita ketemu di surga. Karena dia sudah yakin nggak bakal pulang. Ya, maka anaknya nangis, tapi ya harus ditinggal. Pergilah Sa'id bin Jubair, diboyong ke tempatnya Hajjaj. Maka ada percakapan yang luar biasa. Percakapan itu dimulai dari halaman 146. Di paragraf yang kedua ditanya, siapa namamu? Dia jawab, Sa'id bin Jubair. Hajjaj bilang, bukan, namamu Syaqi bin Qusair. Ya, saya mengekspresikannya dengan kalimat ngejek. Syaqi
itu artinya sengsara. Ya, bukan Sa'id. Sa'id itu kan artinya gembira. Maka diplesetkan namanya. Bukan Sa'id, kamu syaqi. Sengsara. Kamu bukan Jubair. Bukan orang yang menutup. Kamu orang yang pecah. Pecah itu diganti dengan nama Kusair. Muhammad. Apa pendapatmu tentang Muhammad? Kita nggak usah banyak membaca sampai sini. Ditanya tentang siapa itu Muhammad? Siapa itu Abu Bakar? Apa pendapatmu tentang Umar? Apa pendapatmu tentang Utsman? Apa pendapatmu tentang Ali? Siapa khalifah Bani Umayyah yang paling kamu kagumi? Bagaimana pendapatmu tentang aku? Ya kan? Didorong, diarahkan pertanyaan itu sampai pada perkataan Hajjaj di halaman 147. Bagaimana pendapatmu tentang aku? Maka dijawab oleh Sa'id, kamu lebih tahu tentang dirimu sendiri. Tapi aku maunya kamu yang komentar. Maka dijawab, kalau demikian, komentarku tidak akan membuat kamu senang, tapi juga tidak membuat kamu sedih. Komentar saya nanti akan membuat kamu sedih dan tidak membuat kamu senang. Dipaksa. Ya, saya mau dengar apa komentarmu tentang saya. Maka dia mengatakan dengan jujur, aku mengetahui bahwa kamu adalah orang yang menyelisihi kitabullah. Meskipun hafal Quran. Kamu melakukan perkara-perkara yang kamu mengharapkan wibawa. Ya, seperti membunuhi orang. Dan kamu berharap kamu disegani orang. Ya. Dan ini kita lihat ya, model-model preman kan seperti itu. Dia palak orang, ya, dia pukul orang, mengharapkan wibawa dan ditakuti orang. Kamu melakukan perkara yang kamu mengharapkan wibawa darinya, tapi sebenarnya kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan dan mendorong dirimu ke neraka. Hajjaj marah, dia bilang, aku akan bunuh kamu. Dijawab balik, kalau kamu bunuh saya, itu seperti kamu merusak dunia saya, tapi aku merusak akhiratmu. Ditanya, kamu mau dibunuh kayak apa? Pilih caranya. Maka dijawab, silakan pilih saja sembarang, terserah kamu. Demi Allah, tidaklah kamu membunuhku dengan suatu pembunuhan, kecuali Allah akan membunuh kamu juga dengan cara yang sama di akhirat. Hajjaj mengatakan, kamu gak mau diampuni, gak pengen dimaafkan. Maka Sa'id bilang, ampunan itu dari Allah. Adapun dari kamu itu tidak punya ampunan dan cuma dapat uzur saja. Maka murkalah Hajjaj dan dikatakan, ambil pedang dan alas wahai pengawal. Sa'id tersenyum. Maka Hajjaj berkata, kenapa kamu tersenyum? Maka Sa'id mengatakan, aku heran terhadap kelancanganmu kepada Allah, tapi kemurahan Allah kepada dirimu. Kamu lancang untuk membunuhi jiwa-jiwa kaum mukminin, tapi herannya Allah malah memberikan kemurahan pada dirimu. Maka dijawab, bunuhlah dia wahai pengawal. Maka Sa'id bin Jubair menghadapkan wajahnya ke kiblat dan membaca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukan termasuk orang musyrik. Dihadapkan wajahnya kemana? Ke kiblat. Karena tahu, maka Hajjaj bilang, palingkan wajahnya dari kiblat, jangan bikin dia hadap kiblat. Maka dijawab lagi oleh Sa'id bin Jubair, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, di sana ada wajah Allah. Dikatakan, telungkupkan dia ke tanah, ya, biar nggak kemana-mana, hadapnya cukup ke tanah. Maka Sa'id bin Jubair membaca, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi atau tanah itu kami ciptakan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Ya, semakin dongkol siapa nih? Si Hajjaj. Maka Hajjaj mengatakan, sembelih musuh Allah ini, meskipun aku tidak melihat seseorang yang sangat kuat hafalannya terhadap Al-Quran lebih dari dirinya. Maklum, dia ini muridnya siapa? Muridnya siapa tadi? Ibnu Abbas. Maka Sa'id mengangkat kedua telapak tangannya dan berdoa, ya Allah, janganlah engkau menguasakan Hajjaj atas siapapun setelahku.
setelah sepeninggalku nanti. Dan betul-betul tidak lebih dari 15 hari sejak kematian Sa'id bin Jubair, Al-Hajjaj akhirnya terserang demam, sakitnya terus bertambah, dia tertidur sebentar, nanti terbangun kembali. Dan setiap dia terbangun, dia merasakan ketakutan dan dia berkata, di dalam mimpiku, di dalam tidurku, aku didatangi Sa'id bin Jubair dan dia cekik leherku. Ya. Dan setelah dia meninggal, Hajjaj ini akhirnya meninggal, ada sebagian orang yang akhirnya bermimpi melihat dirinya, ketemu di dalam mimpi mereka. Ya ibaratnya Hajjaj meninggal di tengah-tengah kita, terus kita lagi ngobrol, terus ngobrol gini, aku mimpi loh ketemu Hajjaj. Aku juga. Banyak yang mimpiin dia, dan dalam mimpinya mereka berkata, apa yang Allah perbuat atas dirimu setelah kamu bunuh orang-orang, wahai Hajjaj? Kamu kan bunuh ribuan orang. Bagaimana nasibmu setelah itu? Di dalam mimpi itu dia mengatakan, Allah membunuh diriku setiap satu orang dengan satu kali pembunuhan, tetapi Allah membunuhku dengan kematiannya Sa'id bin Jubair sebanyak 70 kali pembunuhan. Nah, kita pindah ke Muhammad bin Wasi' al-Azdi. Singkat kata, Muhammad bin Wasi' ini, dia itu punya jari jemari yang luar biasa. Bukan lentik ya jemaah. Bukan jari jemarinya itu kenapa? Dia itu kalau sudah angkat tangan begini di medan perang, apa yang dia doain pasti terjadi. Ya. Dia dikenal ya pokoknya di kalangan panglima-panglima di zaman dahulu seperti di kalangannya Yazid bin Al-Muhallab. Pokoknya kalau di barisannya ada Muhammad bin Wasi' al-Azdi, dia dan teman-temannya itu lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Bukan mereka menyandarkan nasib pada Muhammad bin Wasi', bukan. Cuma mereka kalau sudah lihat Muhammad bin Wasi' angkat tangan begini, itu lebih tenang. Kenapa? Nanti apa yang didoainnya biasanya terkabul. Salah satunya adalah ada orang ketika mereka berperang dengan orang-orang kafir, ada orang kafir yang dengan sombongnya nantang duel. Ya. Dan Muhammad bin Wasi' ini bukan orang muda, dia sudah tua. Nggak usah di situ, nggak usah dicari teman-teman. Ya. Apa namanya? Saya acak-acak nih anunya ceritanya. Ditantang duel, maka Muhammad bin Wasi' mengatakan, sini saya yang ngelawan. Tapi sudah apa? Sudah tua. Maka yang muda bilang gini, Syekh jangan, biar saya. Ya, maju yang anak muda. Maka Muhammad bin Wasi' bilang, ya sudah, kamu. Lalu setelah itu apa? Angkat tangan, berdoa. Dan betul-betul ya, dia doakan tentu kemenangan. Dan berakhir pada pedangnya orang kafir itu nancap di baju besinya si pemuda itu, tapi nggak kena orangnya. Sedangkan pedangnya si pemuda itu membelah di bagian pelipis sehingga kayak hilang batoknya gitu. Ya, maka orang itu langsung mati karena terlempar setengah dari pelipis ke belakang gitu. Hilang batok kepalanya. Ya. Dan kejadian itu dilihat oleh orang-orang kafir, dan mereka yang tadinya merasa diri akan menang, merasa senang, merasa hebat, tiba-tiba lari ketakutan. Ya. Dan sejak kejadian itu orang-orang kaum muslimin semakin merasa kuat. Karena pokoknya kalau ada Muhammad bin Wasi', Allah jadikan dia orang yang dikabulkan doanya. Saya tidak terlalu tertarik dengan yang seperti ini karena nggak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada di hari kita yang berani mengatakan saya ini orangnya dikabulkan doa. Saya ini kalau berdoa nggak tahu kenapa ya kekabul semua. Nggak ada yang berani bilang begitu, sehingga kita tidak perlu mendalami masalah ini. Ada satu yang sangat bagus dari kisahnya Muhammad bin Wasi' ini, ada di halaman 153. Waktu peperangan reda, maka Yazid bin Al-Muhallab berkata kepada penjaga gudangnya, coba hitung ghanimah dan berikan kepada yang berhak. Setelah dihitung-hitung, ya, maka sudah terkalkulasi sekian. Nah, di antara ghanimah itu ada mahkota lapis emas murni, dihiasi berlian, mutiara dan ukiran-ukiran indah. Ya. Antum tidak usah bayangkan apakah orang di zaman dahulu ketemu berlian.
Apa di zaman dulu sudah ada Frank and Co jualan berlian begitu? Nggak usah dipikirkan. Pokoknya ada mutiara, ada mahkota, emas dan lain-lain. Yang terpenting adalah orang-orang itu kepengen, itu kalau dijual mahal itu. Mas, andaikan saya yang dikasih. Yazid, panglima perang ini, mengangkat mahkota itu dan berkata begini, apakah kalian percaya ada orang di kalangannya Muhammad ini yang masih zuhud sama benda begini? Maksudnya zuhud itu apa? Apa sih zuhud itu? Si fulan zuhud. Apa artinya zuhud? Mengambil dari dunia sebatas yang dibutuhkan aja. Jadi kalau antum punya harta antum itu sebatas yang antum butuhkan. Itu namanya zuhud. Bukan zuhud itu artinya miskin, bukan ya? Salah. Sekali lagi teman-teman, zuhud itu punya harta dunia, punya dunia sebatas yang dibutuhkan. Sehingga misalnya antum punya istri 3, lalu mobil antum 3. Karena memang istri antum membutuhkannya. Istri antum 3, masing-masing dari istri punya anak 4. Ya kan? Antar sekolah 12 anak, bagaimana caranya? Kalau punya mobil cuma 1. Ya. Dan antum punya kemampuan, antum beli mobil 3. Masing-masing istri ngantar sekolah satu-satu. Ini ngantar anak-anaknya, ini ngantar anak-anaknya gitu. Antum punya rumah 3 karena masih istrinya 3. Itu masih bisa dikatakan zuhud. Ya, antum punya mobil karena memang antum punya keluarga banyak. Nah, tapi kalau sudah antum punya mobil Jaguar, antum punya mobil Mercy, ketika ditanya apa kepentingan antum dengan merek ini, lalu antum tidak bisa jawab, itu baru nggak zuhud. Paham? Tapi kalau antum punya misalnya mobil Kijang, ditanya kenapa kamu harus punya Kijang, maka antum bisa jawab, kenapa juga saya harus bukan punya Kijang? Ya karena itu nggak merek, nggak. Tapi kalau itu, kenapa kamu harus pakai mobil Jaguar? Haruskah dalam hidupmu ini punya BMW? Ya, dan antum nggak bisa menjawab. Nah di situ ada pertanda tanya besar. Apakah antum cukup zuhud untuk memiliki benda-benda seperti itu? Ya. Ditanyalah, balik sini ya. Yazid nanya, apakah kalian jamaah, wahai pasukan, yakin ada orang di zaman sekarang masih zuhud sama benda begini? Maksudnya ini benda, ini kalau dijual nih 3 miliar. Maka orang-orang bilang begini, ya nggak percaya lah. Semua orang juga kalau dikasih mau. Maka Yazid mengatakan, kalian nggak tahu, di antara kita ini masih ada satu orang yang begitu. Ya. Maka ditanya, siapa yang begitu? Maka Yazid bilang, namanya Muhammad bin Wasi' al-Azdi. Coba cari mana dia. Ketika dicari ke segala arah, ternyata di kumpulan orang-orang itu Muhammad bin Wasi' nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang nggak tertarik sama harta. Dia datang ke medan perang mau cari syahid, nggak ada urusan sama ghanimah, meskipun halal. Ghanimah itu apa teman-teman? Harta rampasan perang. Kalau dikasih halal, bawa pulang. Kayak masih ingat kisahnya bapaknya Robi'ah Ar-Ra'i yang pergi jihad 30 tahun nggak pulang-pulang itu. Itu dapat berapa? 30.000 dinar ghanimah. Tapi dipakainya buat apa? Pakainya buat beli rumah, nikah. Ya enggak apa-apa, halal aja. Nah Muhammad bin Wasi' ini waktu orang beli ghanimah nggak ada dia. Kenapa nggak ada? Memang nggak tertarik. Maka disuruhlah budaknya ya Yazid, coba kamu cari Muhammad bin Wasi'. Dicari, akhirnya ketemu dia. Dipanggil Syekh, Panglima panggil Anda. Buat apa? Nggak tahu mau dikasih ghanimah kali. Jangan, nggak usah, saya nggak mau. Pokoknya saya tadi disuruh ke sini cari Anda, suruh tarik. Ayo sini, nanti saya dimarahin, kan gitu ya. Betul-betul akhirnya Muhammad bin Wasi' mau nggak mau ngikut. Sampai di hadapan Yazid, apa dilakukan Yazid? Dikasih mahkotanya itu. Muhammad bin Wasi', ini untuk Anda. Oh jangan. Ambil. Tidak, saya tidak mau. Saya nggak butuh. Buat apa saya punya begitu? Pokoknya ambil. Akhirnya dipaksa-paksa, diambil.
oleh siapa? Muhammad bin Wasi. Nah, pergi sana. Itu jual 3 miliar, lumayan kan? Bisa beli rumah, mobil lagi, sama istri lagi gitu kan. Sudah pergi sana. Waktu dia pergi, orang yang gak kenal siapa Muhammad bin Wasi bilang gini, katanya zuhud. Ya enggak? Tuh diambil juga. Katanya zuhud. Kan tadi itu mau testing. Kan Yazid bilang gini, apakah kalian percaya ada yang masih zuhud dengan barang beginian? Kata orang-orang yang gak percaya, Yazid bilang ada, namanya Muhammad bin Wasi. Ya kan, cari dia, cari. Pas datang dikasih, nggak mau, dipaksa-paksa mau, pergi juga akhirnya dengan mahkota itu. Maka orang yang tidak kenal Muhammad bin Wasi bilang apa? Katanya zuhud, diambil juga ternyata. Tapi diambilnya terpaksa. Waktu dia jalan ketemu orang kasihan miskin gitu. Maka Muhammad bin Wasi ini tolah-toleh, kanan kiri, lihat gak ada orang, mahkota itu dikasih ke orang miskin tadi. Ini hartanya Allah, ambil. Langsung pergi dia. Coba, ya kan? Pergi Muhammad bin Wasi, mahkotanya sudah dikasih ke orang miskin tadi. Maka budaknya Yazid kan disuruh nguntit lagi. Budaknya nangkap si orang miskin tadi. Sini. Ini mahkotanya Panglima. Enak aja. Ini dikasih orang tadi situ. Enggak, ini punyanya Panglima. Jangan gitu, saya tadi dikasih orang itu. Maka diceritakan, ini lagi testing tadi. Ya. Jadi si Muhammad bin Wasi tadi ngasih kamu, itu kami cuma testing. Sini kamu, kita kasih ke Panglima. Sini, nanti kamu dikasih harta. Dibawalah orang miskin ini. Setelah dikasih pengertian, maka diganti, nih gantinya ya, ini buat kamu. Tapi mahkotanya kembalikan. Karena memang itu tadi cuma testing. Sudah ridho nih si orang miskin, pergilah dia dengan harta dikasih Panglima. Maka Panglimanya bilang gini, ini mahkotanya. Sekarang kalian sudah percaya? Masih ada di kalangan umat Muhammad yang zuhud dari barang beginian? Gitu. Betul-betul tidak tertarik Muhammad bin Wasi dengan seperti itu. Tapi dia ambil karena keterpaksaan, karena dipaksa. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mengambil pelajaran di sini. Ada kalanya kita itu suuzon sama orang pada sebuah kondisi yang dia tidak menginginkan dan tidak bermaksud. Dia tidak bermaksud seperti itu. Cuma kita yang terlanjur suuzon karena kita mungkin nggak kenal. Ya. Saya mau kasih contoh, tapi kayak curhat menjadinya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya nggak ngerti, tidak menemukan contoh yang paling pas saat ini kecuali apa yang mau saya sampaikan. Mau nggak mau. Karena kejadiannya baru seminggu lalu. Saya ketemu dengan seorang kenalan baru. Saya nggak tahu apakah dia mungkin hadir di sini. Kami ngobrol. Dan dia berkata begini, saya ingat pertama kali ketemu Ustadz. Tahun sekian di Masjid Anu, waktu kajiannya Ustadz Anu. Itu kalau dikalkulasi dari sekarang berarti 14 tahun lalu. Dia bilang gini, saya ingat waktu itu Ustadz bertanya di kajian tersebut, tapi kalian mungkin belum kenal, masih muda waktu itu. Ini perkataan saya, masih muda ketika itu, waktu 2007 masih muda lah gitu. Ya. Di kajian itu dia bilang gini, saya dengar antum bertanya pakai bahasa Arab. Lalu ustadz yang ditanya, yang mengisi pengajian berkata, tidak usah bertanya pakai bahasa Arab karena ikhwan-ikhwan di sini tidak paham. Gitu. Oh, saya ingat kejadian itu, saya bilang gitu. Saya ingat kejadian. Terus tanggapan antum seperti apa? Saya sih waktu itu bilang gini, ya kalau bahasa, dia pakai bahasa Jawa yang saya tidak tahu bahasa Jawanya apa. Ya pakai bahasa Jawa gitu ya. Tapi kalau di bahasa Jakarta itu songong. Songong banget, sombong. Sok-sok nanya pakai bahasa Arab gini-gini gitu. Begitu. Saya bilang, tahukah akhi, mungkin antum adalah orang kedua kali yang saya kasih tahu.
Tentu orang pertamanya istri saya, karena kami pergi itu sama-sama. Sejujurnya saya waktu itu tidak bertanya, tapi saya mengetahui bahwa ustadz yang menyampaikan itu ada kesalahan, dan saya tidak ingin mempermalukan dirinya dengan kesalahannya. Tapi saya juga tidak waktu itu berpikir kayaknya bagusnya segera dikoreksi supaya jamaah ketika keluar tidak membawa sesuatu yang salah. Dan saya ketika itu tidak menemukan cara yang lain kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Karena kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, saya khawatir orang paham dan orang menganggap saya menggurui atau menegur beliau dan mempermalukan di hadapan jamaah. Itu sebenarnya yang terjadi. Cuman kan gak ada yang paham. Yang paham adalah antara saya dengan ustadz saja. Ya. Terus setelah itu kami ngobrol. Dia bilang, tapi saya waktu itu bilang gini kok. Ya mungkin dia ada sesuatu yang dia maksud tapi kami gak paham. Ya beri uzur juga gitu. Cuman sejak itu saya punya pemikiran, iya ya. Waktu itu saya mungkin caranya juga salah. Tapi apa yang saya inginkan ketika itu adalah ini ada sebuah kesalahan yang salah, yang kalau kita bubar dalam keadaan ini gak diralat, ini nanti intinya ya bagi saya itu salah ya. Sementara kalau ngomong Ustadz, afun Ustadz, tadi Ustadz salah gini-gini, nanti kayak mempermalukan. Kalau nanti dengan bahasa yang lain khawatirnya kayak menggurui. Sehingga ketika itu dalam kondisi yang sangat sempit, akhirnya saya memutuskan untuk berucap dengan menggunakan bahasa Arab yang didengar oleh jamaah. Ya. Tapi jatuh saya ke dalam sebuah fitnah yang saya tidak bermaksud. Ya. Seperti itu contoh yang saat ini saya bisa bawakan. Ya, mungkin dalam contoh-contoh yang lain ya banyak ya. Misalnya gini, antum pergi ngantar orang tua antum ke pasar jam 10 pagi misalnya. Lalu antum berpikir, ke pasar kan cuma sebentar, nanti kan pulang setengah 12 bisa mandi lalu pergi sholat zuhur. Qadarullah misalnya antum gak sempat ganti baju, ternyata ibu antum terlalu lama nawar ikan sama dagingnya. Akhirnya antum sampai zuhur ada di Pandansari misalnya. Di situ ada masjid. Sampai zuhur antum gak jadi pulang. Yang tadinya antum itu memang gak persiapan untuk zuhur di situ. Antum berpikir akan mandi dulu lalu pergi sholat zuhur. Akhirnya antum masuk dalam masjid dalam keadaan menggunakan baju seadanya. Lalu di antara teman antum ada yang berkata, itulah si fulan, kalau pergi kajian aja bajunya sama masuk. Sekarang pergi sholat nggak ada yang lihat, mentang-mentang di pasar bajunya cuma kaos-kaosan. Orang yang tidak kenal antum dan juga tidak tabayun terlalu cepat menjustifikasi, dan antum jatuh ke dalam fitnahnya orang untuk sesuatu yang antum tidak maksudkan. Ya. Seringkali kejadian-kejadian seperti itu terjadi pada kita. Maka saya hanya bisa menasihatkan diri saya dan teman-teman yang dirahmati Allah, hati-hati terlalu cepat menjustifikasi, khususnya untuk orang-orang yang kita tidak kenal baik tentang dirinya. Ya. Khawatirnya kita jatuh ke dalam suuzon atau membenci dengan sesuatu yang sebenarnya bukan ada alasan, sekedar tidak suka jadinya. Ya. Subjektif tanpa mengetahui alasan yang benar, yang mungkin kalau antum bertanya pada dirinya, antum akan dapati ya sebuah alasan yang antum nggak tahu. Saya dengar dengan telinga saya sendiri ada yang berkata begini, saya tahu ya, maksudnya tentang diri saya, lagi-lagi curhat tapi hanya sekedar memberi contoh asli ya. Dikatakan, saya tahu itu sebenarnya murattal dulu itu memang sengaja dikasih ke TV Roja supaya terkenal ya. Sejujurnya sedih. Saya bilang sejujurnya, aslinya saya ngimami sholat tarawih di tahun 2014. Selesai witir saya berbalik dan saya dapati di Masjid Nasai kan dulu tawaknya itu ada di bawah, di atas meja, bukan tawak di atas. Kalau sekarang sudah tawak di atas, dulu tawaknya itu di atas meja besar kotaknya. Waktu saya salam, assalamualaikum, saya balik, saya dapati tawak di sana dan tawak di sana itu berhamburan HP di depannya. Belum ada HP-HP kayak kita zaman sekarang. Ya ada mungkin tapi sedikit-sedikit. Salah satu yang saya lihat mengambil HP, saya panggil, Amu, sini Mu.
Kenapa orang HP-nya berhamburan di situ? Dia bilang teman-teman itu dari kemarin pengen merekam. Nah tapi nunggu-nunggu ustadznya kapan? Pas ustadz ini langsung tadi pada naruh HP di situ. Ustadz bagaimana kalau bikin aja murotalnya? Maka sejak saat itu saya kebetulan ketemu ikhwan yang dulunya adalah IO untuk band-band Jakarta datang ke Balikpapan, dia yang ngatur. Jadi sound engineer. Nah dia kenalan sama saya lalu bilang, Ustadz saya punya alat-alat di rumah. Kalau Ustadz mau, kapan ke rumah nanti saya rekam. Saya tahu caranya. Gitu. Akhirnya kami jalanlah berbulan-bulan, akhirnya jadilah juz 30 itu. Lalu dia bilang ini bagusnya dibikinkan video Ustadz, jadi bisa di-download, bisa dibuat murotal dan lain-lain. Singkat kata, akhirnya kami cari-cari, ketemulah dengan seorang ikhwan Jakarta namanya Arif. Arif ini kita kasih duit 2.500.000 untuk bikin video juz 30. Saya nggak pernah tahu kalau ternyata Arif ini adalah editornya Roja. Lalu kemudian oleh Pak Agus, manajernya Roja, dilihat ini apa? Ini punya Ustadz Mufli Balikpapan. Coba didengar, dilihat. Ini bilang sama Ustadznya, ini kita ambil semua buat Roja. Akhi Arif ini bilang, Ustadz, mohon maaf, yang 2.500.000-nya nggak jadi. Loh, kenapa? Kan antum sudah bikinkan? Karena saya sudah dapati beberapa videonya. Waktu itu belum ada watermark Rojanya. Saya sudah dapati kan video-videonya. Kenapa emang? Enggak, sebenarnya saya ini editornya Roja. Nah Roja minta nanti mau dikasih watermark Roja di tengahnya. Jadi karena saya sudah dibayar Roja, jadi saya kasih ke Roja karena kan saya digaji Roja. Saya bilang, oh harusnya antum kerjakan di luar jam kerja Roja. Malam-malam kah? Meskipun nanti diambil Roja, jadi kalau antum kerjakan di luar jam kerja Roja, gajinya antum ambil, upah dari kami antum ambil. Tapi sudah telanjur Ustaz, sudah diminta, ini sudah dikasih watermark, dimintain izin oleh Pak Agus untuk bilang sama Ustaz agar diputar di Roja. Ya udah, gitu. Jadi dari sebuah alur kerja yang secara tidak sengaja, dan belakangan saya baru tahu, baru kemudian di Roja, dan ya gitulah. Sebagian orang yang mungkin tidak mengenal dan tidak bertanya, ya banyak yang ada, nggak banyak, ada yang mengira demikian dan demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Qadarullah, kita baru sampai di Muhammad bin Wasi al-Azdi. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.